Kisah akan berfokus pada seorang pegawai perusahaan jasa ekspedisi bernama FedEx atau Federal Express. Dia adalah Chuck Nolan, seorang teknisi sistem yang bertugas untuk memecahkan masalah produktivitas seperti pengiriman yang lelet, paket yang tertukar, kurir yang tidak ramah, dan lain sebagainya. And we never ever allow ourselves to sin. And nations topple in 87 hours. Fortunes made in squander. 15 minutes! Crunch time! Crunch! Chuck sendiri memiliki seorang kekasih bernama Kelly yang sudah berpacaran cukup lama, bahkan tinggal bersama untuk waktu yang tidak sebentar, namun belum menikah. Rencananya mereka berdua akan menikah dalam waktu dekat ini, tetapi jadwal padat Chuck yang harus pergi ke gudang FedEx di seluruh dunia membuatnya harus papatogan, sehingga pernikahan mereka berdua terus tertunda. I love you and I'm going to see you soon and you know what that means. Bye-bye. Tepat saat makan malam di malam Natal, Chuck pun mendapat tugas jika dirinya harus segera pergi ke Malaysia malam ini juga. Dengan kata lain, mereka berdua harus mengatur ulang jadwal pernikahan dan pekerjaan mereka supaya bisa mendapatkan waktu yang pas. What about our Christmas? I got a gift for you. Sesaat sebelum naik pesawat, Kelly memberikan hadiah Natal, yaitu jam saku model vintage yang di situ terdapat foto Kelly juga, agar supaya Chuck selalu mengingatnya dan segera mempersuntingnya agar hubungan mereka bisa sah, sakinah, mawadah, dan warohmah. Actually, 2 minutes, okay? 2 more minutes. I'll be right back. Penerbangan Chuck menuju kampung halaman Upin Ipin pun berjalan lancar sampai para pilot mengalami putus komunikasi dengan pusat kendali akibat cuaca yang buruk yang sedang terjadi, sehingga pesawat harus mengubah jalur terbang memutari badai tersebut. TD Control, FedEx 88, broadcasting in the blind. How do you read? TD Control, FedEx 88, position Jenna at... Namun tiba-tiba terjadi turbulensi sangat kencang disusul dengan ledakan yang membuat pesawat harus mendarat darurat di permukaan air. Chuck disuruh untuk memegang erat-erat sebuah pelampung yang ketika situasi semakin kritis, tiba-tiba Chuck pun menjadi satu-satunya orang yang selamat berkat pelampung atau perahu karet darurat, sedangkan 2 pilot dan 1 kru tewas akibat mengalami benturan secara langsung, sehingga Chuck harus menerima fakta bahwa dirinya harus terombang-ambing sendirian di tengah badai yang dahsyat ini. Keajaiban terjadi ketika Chuck terdampar di sebuah pulau terpencil di mana dia mencoba untuk meminta pertolongan dengan membuat tanda help, berharap tim evakuasi datang dan menolong dirinya. Keesokan harinya tim evakuasi belum juga datang dan justru Chuck menemukan beberapa kardus berisi paket FedEx yang harus dikirim. Sebagai karyawan yang baik dan menjunjung tinggi visi dan misi pengiriman paket, Chuck pun merapikan paket-paket tersebut karena besar harapan tim evakuasi datang dan paket tersebut masih harus dikirim ke penerimanya. Satu hari tidak minum tentu membuat Chuck sangat kehalab-haban atau kehausan, sehingga ketika menemukan beberapa butir kelapa muda yang tergeletak membuatnya harus membutik salah satunya, tetapi karena tidak memiliki skill survive atau tidak pernah sekalipun menonton tutorial solo camping di YouTube, Chuck pun harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bisa minum 1 butir kelapa. Tak cukup hanya minum, Chuck pun mencoba mencari ikan untuk dimakan, di mana dia justru menemukan sebuah gua kecil, lebih tepatnya sebuah celah di antara bebatuan bukit yang tidak ada apa-apa di sana. Ketika Chuck sedang berada di atas bukit, dia melihat ada 1 kru pesawat yang berhasil sampai ke daratan. Namun saat dihampiri, kru tersebut sudah menjadi mayat, sehingga dengan penuh kekecewaan Chuck pun menguburkannya dan harus menerima fakta bahwa dirinya akan terdampar sendirian di pulau ini untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Kelly tidak pakai krim, di mana Chuck terus memandanginya sambil menyala hidupkan lampu senternya agar bisa tidur nyenyak di pulau terpencil tersebut. Beberapa hari berlalu, Chuck pun mulai bisa menyesuaikan dirinya dengan alam liar dan mulai menggunakan insting bertahan hidupnya dengan cara menangkap ikan menggunakan sebuah tongkat kayu, kemudian minum air dari dahan daun, yang semua ini tentu tidak bisa memenuhi gizi seorang Chuck, sehingga tetap saja dia merasa lapar dan kehausan setiap harinya.
Harapan pun muncul ketika Chuck melihat sebuah titik terang di ujung lautan sana. Tak ingin melewatkan kesempatan, Chuck pun memberanikan diri untuk mengayuh perahu karetnya meski pada akhirnya dia tak sanggup melawan terjangan ombak yang begitu dahsyat. Hari itu cuaca sangat buruk sehingga Chuck memutuskan untuk tidur di dalam gua kecil yang dia temukan, dan mungkin gua ini akan menjadi tempat tidurnya untuk beberapa waktu ke depan. Tak tahan dengan rasa haus dan lapar yang semakin menyerang, Chuck pun memutuskan untuk melanggar kode etik pegawai jasa ekspedisi dengan membongkar semua paket yang ada, berharap ada sesuatu yang bisa dimakan atau diminum. Namun kebanyakan dari paket tersebut berisi barang-barang seperti baju, bola voli, sepatu ice skating, dan benda-benda tidak berguna lain. Yang dengan kreativitasnya, Chuck berhasil membuka sebutir kelapa muda menggunakan besi pada sepatu ice skating tersebut. Ada satu paket yang tidak Chuck buka, yang di situ terdapat gambar sepasang sayap yang bagi Chuck mungkin itu sangat berharga, dan mungkin saja paket itu sangat penting sekali sehingga Chuck memilih untuk menyimpannya meski untuk waktu yang belum diketahui. Dengan barang-barang tersebut kini Chuck setidaknya punya peralatan dasar bertahan hidup seperti besi untuk memesek daugan, meruncingkan sebuah tongkat kayu, dan menangkap ikan serta binatang laut lain menggunakan kain jaring dari sebuah gaun indah yang dia dapatkan dari paket tersebut. Masalahnya adalah Chuck tetap harus memasak semua tangkapannya supaya matang, dan tentu saja memerlukan api untuk melakukan proses tersebut. Dengan basic skill dadakan hasil pelajaran sekolah, yakni kayu kering jika digesek dengan material yang sama akan menghasilkan panas dan api, Chuck pun berulang kali mencoba membuat api sendiri tetapi gagal, dan justru sempat melukai tangannya hingga berdarah. Chuck pun marah-marah sambil melempar bola voli di sampingnya, yang ketika dia lihat jejak telapak tangannya membentuk semacam wajah yang lantas dia perjelas. Sadar bahwa kesendirian dan kehampaan akan menimbulkan kegilaan, Chuck pun memberikan nama bola itu sesuai mereknya, yaitu Wilson, dan menjadikannya sebagai teman bicara sekaligus pendamping selama Chuck terdampar di sini. The air got to it. The air got to it! You wouldn't match by a chance, would you? Dengan semangat bola voli merek Wilson, Chuck pun berhasil membuat api menggunakan material yang tepat, yakni serabut kelapa yang mudah terbakar, yang memang di kampung saya pribadi sering dijadikan bahan bakaran untuk ngaliwet atau sekedar melem lauk. Chuck senang bukan kepayang karena akhirnya mampu membuat api sendiri menggunakan tangannya sendiri dan bisa setara seperti Dede Inon untuk bertahan di alam liar. Come on, baby! Light on for you! There you go! Light it up! Come on! On! Have that fire! Setelah pikirannya tenang karena bisa menghasilkan api, membuat makanan sendiri, dan menemukan beberapa metode baru untuk bertahan hidup, Chuck pun mulai membuat perhitungan tentang posisi jatuhnya pesawat, membuat sebuah hipotesis dan kemungkinan apakah dirinya bisa ditemukan, di mana Chuck mengatakan kepada Wilson bahwa posisi mereka sangat jauh jatuh dari pesawat saat pilot memutuskan untuk mengambil jalur memutar menghindari badai, sehingga kemungkinan mereka berdua ditemukan adalah 0%. It's twice the size of Texas. Bebernya terus menunda-nunda mengobati gigi berlubangnya pada seorang dokter gigi langganannya bernama James, sehingga daripada dibiarkan akan menyebabkan infeksi yang disebut dengan sepsis, Chuck lebih baik mencabut giginya secara mandiri dengan cara yang sangat menyakitkan, tapi hanya sekali. This truth is just killing me. 4 tahun berlalu, kini postur tubuh Chuck lebih kurus dengan jenggot dan rambut yang tidak terurus. Dia juga sudah terbiasa dengan makanan mentah seperti ikan, tapi bukan ikan paus. Juga hari-harinya hanya dihabiskan mencari makanan dan bengong sendirian secara terus-menerus. Saat itulah Chuck menemukan sebuah pintu toilet pesawat dengan bahan yang terbuat dari material yang cukup ringan, hingga muncullah sebuah ide untuk membuat sebuah rakit atau perahu kecil dengan pintu toilet tersebut sebagai atapnya. This could work.
Dibantu Wilson yang sebenarnya tidak terlalu berkontribusi besar juga dengan kondisinya yang sudah sama gondrongnya seperti Chuck, dia pun menebang sebagian besar pohon kelapa hingga menghabiskan setengah dari pohon di pulau tersebut untuk membuat sebuah rakit yang menurutnya bulan ini merupakan bulan yang tepat untuk berlayar karena angin tidak terlalu kencang sehingga laut akan lebih bersahabat. That's gonna be tight. There's not much time. Di sela-sela proses pembuatan rakitnya, Chuck pun naik ke atas bukit yang di situ kita akan diperlihatkan bahwa selama 4 tahun ini Chuck sempat berniat untuk bunuh diri, namun dengan motivasi untuk bertemu kembali dengan Kelly, kewarasannya pun berhasil menang sehingga Chuck ini memanfaatkan tali buatan tersebut sebagai bahan untuk mengikat rakit buatannya. It was what, a year ago? So let's just forget it. Tibalah hari yang dinanti-nanti, rakitnya kini sudah siap berlayar. Chuck pun berkemas sambil membawa satu paket yang selama 4 tahun ini selalu disimpannya. Tetapi sebelum itu Chuck pun menyempatkan diri untuk menorehkan jejak dirinya pada sebuah batu bahwa alasan utama dirinya bertahan adalah Kelly, sang kekasih tercinta. Satu persatu ombak pun berhasil dilewatinya, di mana saat Chuck sudah berhasil mencapai titik aman, dia pun memandangi pulau itu dengan penuh kesedihan, yang hal tersebut sangatlah masuk akal karena siapa yang tidak sedih ketika kita sudah tinggal cukup lama di sebuah tempat dan harus meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Memang pada awalnya Chuck juga merasa asing dengan pulau ini, tetapi selama 4 tahun sendirian di sana, wajar jika Chuck merasa bahwa pulau itu seperti rumahnya sendiri dan merasa sangat berat untuk pergi dari sana. Dalam sepanjang pelayarannya, Chuck sempat berjumpa dengan seekor paus jenis paus bungkuk atau humpback whale. Tidak ada interaksi yang spesial, hanya saling pandang satu sama lain, yang momen tersebut adalah momen langka yang tidak akan pernah Chuck lupakan seumur hidup. Berhari-hari di tengah lautan dengan hanya bertahan hidup dengan menangkap ikan, Chuck dan Wilson pun harus kehilangan atap rakit ketika badai menerjang mereka. Tapi beruntung rakitnya cukup kokoh sehingga mereka berhasil melewati cuaca buruk tersebut. Dan betapa sedihnya Chuck saat kehilangan Wilson akibat terlepas dari rakit yang karena jaraknya sudah terlampau jauh. Chuck pun dengan sangat berat hati harus merelakan sahabat satu-satunya yang selama 4 tahun ini selalu setia menemaninya. I'm sorry! Welcome! Beberapa hari berlalu ketika alat untuk menangkap ikan sudah tidak layak dan semangat hidup semakin menipis akibat kehilangan Wilson, muncul sebuah kapal besar yang membawa begitu banyak kontainer bertuliskan Giseiko, sebuah perusahaan yang menjual dan menyewakan kontainer laut. Di mana kabar tentang selamatnya Chuck pun membuat Kelly pingsan ketika pertama kali mendengarnya. 4 minggu kemudian, Chuck terlihat sudah berada di bandara FedEx untuk berjumpa dengan pers yang saat sedang menunggu muncullah si dokter gigi yang sempat akan memperbaiki gigi berlubangnya dulu, yaitu Dr. James yang sempat saya sebutkan tadi. Dan Chuck akan sangat amat dibuat terkejut saat mendengar jika si dokter ini adalah suaminya si Kelly. Kedatangannya ke sini adalah untuk memberi pengertian kepada Chuck bahwa selama 4 tahun ini Kelly mengalami masa-masa sulit, yang inti daripada kedatangannya adalah hanya ingin agar Chuck mengerti posisi Kelly saat ini dan diharapkan untuk tidak berusaha merubah apa yang sudah terjadi. Di luar ekspektasi kita, Chuck yang kita anggap akan lebih bahagia ketika pulang pun tampaknya merasa asing dengan lingkungan lamanya ini. Contohnya seperti makanan dan api yang bisa dengan mudah didapatkan, seolah tidak berharga seperti sebelumnya ketika dia harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Untuk tidur pun kini Chuck lebih nyaman tidur di lantai daripada di atas kasur empuk. Bahkan dia masih melakukan kebiasaannya selama 4 tahun ini, yaitu memandangi foto Kelly sambil mengedip-ngedipkan lampu senter. Chuck pun curhat kepada temannya sambil selimutan tepat di depan perapian, di mana perasaannya saat ini sama persis ketika dirinya pertama kali berada di pulau tersebut, merasa sendirian, ketakutan, dan tidak tahu harus melakukan apa ke depannya. I was gonna die there.
totally alone. 2 kali Chuck kehilangan Kelly, yaitu ketika terdampar di pulau dan saat kembali ke sini. Namun hikmah yang bisa dia dapat dari semua ini adalah bersyukur bahwa dia masih bisa bernapas dan harus terus bernafas untuk tetap bertahan hidup. Sehingga sekarang Chuck sadar jika seorang wanita atau manusia tidak bisa dijadikan motivasi utama atau tujuan utama seseorang untuk tetap hidup. Tetapi ada zat yang lebih besar dari alam semesta yang tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kita seperti manusia, yaitu Tuhan. Dan satu-satunya cara agar tidak pernah merasa kecewa dan sendirian adalah dengan bersyukur dan menjalankan setiap perintahnya. You gotta keep breathing, because tomorrow the sun will rise. Terakhir, Chuck pun mencari alamat tempat tinggal si penerima paket yang terus dia pertahankan selama 4 tahun ini, di mana Chuck menuliskan sebuah pesan berisi ucapan terima kasih karena paket inilah salah satu yang berhasil membuatnya bertahan hidup. Selanjutnya, Chuck pun berdiri tepat di tengah persimpangan jalan, bingung akan pergi ke arah mana, hingga dia teringat dengan Tuhan dan memutuskan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik dan mengabdikan seluruh hidupnya pada zat yang lebih besar dari dirinya dan alam semesta ini.